Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamtisari dari kelas IPA C NIM 230601889 akan menjelaskan tentang metabolisme mikroba. Jadi, metabolisme itu apa? Metabolisme merupakan serentetan reaksi kimia yang terjadi dalam sel hidup. Kemudian, metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme sendiri adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian katabolisme memperoleh energi. Kemudian katabolisme terjadi pada karbohidrat, protein, dan lemak. Di dalam karbohidrat terdapat proses respirasi secara aerobik dan anaerobik. Kemudian di dalam protein dan lemak masuk ke dalam siklus Krebs. Dan yang kedua yaitu anabolisme. Anabolisme sendiri adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Di dalam anabolisme misalnya terjadi suatu proses kemosintesis dan fotosintesis. Fotosintesis terjadi dua, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Kemudian terbentuklah karbohidrat. Kemudian produksi energi oleh mikroba terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Respirasi sendiri merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat-zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Dalam proses ini terjadi pembongkaran suatu zat makanan sehingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme tersebut. Respirasi juga terjadi atau terbagi menjadi dua tahap, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Kemudian, respirasi aerob terjadi di dalam sitoplasma dan berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu diglikolisis. Diglikolisis merupakan pengubahan glukosa menjadi pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Proses glikolisis terdiri dari 10 tahap. Kemudian yang kedua adalah di dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung di dalam mitokondria. Kalau glikolisis tadi terdiri atas 10 tahap. Sedangkan kalau dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Yang ketiga yaitu siklus Krebs atau daur asam sitrat. Kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada dua tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Kemudian yang keempat yaitu transport elektron. Transport elektron sendiri adalah pada dasarnya transport elektron merupakan peristiwa pemindahan elektron dari elektron tersebut berasal dari NADH dan FADH dari suatu substrat ke substrat lain secara berantai disertai pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Ini adalah contoh gambar dari reaksi respirasi aerob, yaitu diglikolisis, kemudian di dekarboksilasi oksidatif, kemudian terjadilah siklus Krebs, dan terakhir yaitu sistem transport elektron. Yang kedua yaitu ada respirasi anaerob. Kalau respirasi anaerob adalah kebalikan dari respirasi aerob. Jadi respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Pada
Proses ini senyawa asam pirufat dan asetaldehid berfungsi sebagai penerima hidrogen terakhir. Respirasi aerob juga disebut dengan fermentasi. Fermentasi adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Kemudian ciri-ciri dari fermentasi terdapat 6 ciri-ciri, yaitu terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. Kemudian yang ketiga, energi ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob. Kemudian jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol dan pembentukan asam laktat. Kemudian menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Kemudian organisme anaerobik juga menghasilkan energi, yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi dan menggunakan bahan organik seperti donor dan akseptor elektron. Jalur-jalur fermentasi, organisme dan produk fermentasi. Contohnya organismenya Proplanibacterium, yaitu ada Swiss cheese atau keju. Kemudian organismenya Aspergillus lactobacillus streptococcus, ada cheddar cheese, yogurt, soy sauce. Kemudian Saccharomyces, ada karbon dioksida etanol menjadi wine atau bir. Kemudian yang kedua yaitu fotosintesis. Apa sih yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis sendiri adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Fotosintesis juga terbagi menjadi dua reaksi utama, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang atau photosphorylation dan reaksi gelap atau fiksasi karbon dioksida. Kemudian, bagaimana sih dapat terjadi reaksi terang? Pada reaksi terang, cahaya mengenai klorofil A yang menyebabkan elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi lebih tinggi. Dalam satu rangkaian reaksi lama, energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Air akan terurai dan melepaskan oksigen sebagai satu produk reaksi. ATP dan NADPH akan digunakan untuk membuat karbohidrat pada reaksi gelap. Kemudian, bagaimana sih fotosintesis pada reaksi gelap? Fiksasi karbon dikenal sebagai reaksi gelap. 6 molekul gas asam arang masuk ke dalam sel melalui stomata dan akan diikat oleh ribolusa bifosfat. Ribolusa bifosfat merupakan suatu senyawa berkarbon 5 yang akan diubah menjadi satu molekul gula. Peristiwa ini terjadi di dalam stroma dan telah diperkenalkan oleh Melvin Calvin sehingga selanjutnya dikenal dengan siklus Calvin. Ini adalah gambar pada reaksi terang. Cahaya masuk reaksi terang dalam grana, kemudian ke ATP, kemudian ke NADPH, kemudian ke ADPI dan NADP2 kuadrat. Kemudian untuk yang reaksi gelap, terasa gelap dan CO2 masuk, kemudian dalam streamen, kemudian menjadi gula. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.